Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya Utsaimin pernah mengatakan seperti ini ya. Kita jangan sibukkan dengan yang salah, tapi sibukkan dengan yang benar. Karena benar ini terlalu banyak. Ya. Benar ini terlalu banyak. Sibukkan dengan yang benar, nanti yang salah akan ketahuan. Ya. Jadi belajar ilmu, nanti yang salah akan ketahuan. Nah, seperti ini. Nanti yang salah akan ketahuan. Ya, jadi yang salah akan ketahuan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah hamba Allah, tapi dia juga utusannya. Ya, sebagaimana syahadah Rasul kita yang lengkap, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah, dan demikian juga dengan utusannya. Jadi dia ini adalah utusan Allah. Ya, dia ini adalah utusan Allah. Tapi kita juga harus tahu bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah manusia biasa. Dia adalah manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering lapar. Kadang untuk memenuhi kebutuhannya itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang juga memang berhutang. Kalau nggak punya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, itu diharamkan untuk dirinya dan keluarganya harta sedekah. Kalau ada harta sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak akan mengambilnya. Di Masjid Nabawi, di pintu masuk, itu biasanya para sahabat yang ingin zakat, ingin sedekah itu langsung ditaruh di sana. Kurma langsung ditempelkan di sana. Dan orang-orang ashabus suffah yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi, kalau mereka lapar, langsung ambil itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak. Ya kan? Bahkan sampai pernah suatu ketika cucunya itu mau mengambil kurma, ya kurma sedekah, maka dilarang. Ya, diberitahukan kepadanya, kita haram makan harta sedekah. Ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati ada kurma yang berada di jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya ini bukan kurma sedekah atau zakat, pasti akan aku makan. Ya, nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan harta sedekah. Tapi kalau itu hadiah, maka halal. Nah, masalahnya adalah, ya kan, siapa yang sering kali memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali laparnya daripada ini. Bahkan disebutkan oleh istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah dalam 3 bulan, ya, tungku masaknya itu sama sekali tidak nyala. Jadi 3 bulan makan hanya kurma dan air, itu Nabi kita. Ya, maka wajar kalau sampai kadang ya berhutang dan lain sebagainya, dan sekiranya kisah itu benar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang, ya, wajar. Di akhir hayatnya saja, ya kan, hanya ada beberapa makanan yang cukup untuk dimakan 3 hari maksimal atau 2 hari. Ya, tapi selebihnya tidak ada. Jadi menunjukkan bahwa hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, itu kondisinya sangat sederhana. Tempat tidurnya bukan seperti kita yang kita duduki saat ini pada masa dulu dimiliki orang-orang kaya. Permadani itu para raja. Adapun yang dijadikan tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya pelepah kurma yang dianyam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, pernah suatu ketika Umar melihat sendiri membekas di badannya. Ya. Jadi seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam bab toharoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kenikmatan itu bagi mereka dalam kehidupan dunia, tapi bagi kita dalam kehidupan akhir. Jadi kalau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu utang, ya karena memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, hidupnya sangat sederhana. Ya, kenikmatan yang hakiki itu bukan dalam kehidupan dunia. Jadi itu bukan pintu masuk yang bisa menjatuhkan kredibilitas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, tidak silau dengan dunia, ya. Beda kalau orang-orang liberal kan memang dia melihat, oh, orang barat, ya kan, hidupnya gini dan lain sebagainya, ya kan, mereka lebih tertata dan lain sebagainya. Enggak, yang dijadikan contoh sama mereka itu justru yang kelihatan di luar, ya kan, yang enggak di blow up banyak. Contohnya para jamaah, negeri kita saja, kita enggak bandingkan dengan negeri Saudi, ya kan, negeri kita. Alhamdulillah di negeri kita ini enggak ada kasus penembakan, itu enggak ada. Coba kita beberapa pekan ini saja ke belakang, sudah berapa banyak kasus penembakan di negara-negara yang dalam notabene dikatakan negara maju.
oh terjadi penembakan di mall, terjadi penembakan di ini, nggak aman. Negeri kita ini subhanallah aman, ya kan, aman. Senjata nggak setiap orang bisa memiliki. Di negeri yang lain ganja, ya kan, barang-barang haram seperti itu, ya kan, menyebabkan banyak sekali kasus kriminalitas. Di negeri kita alhamdulillah, apalagi di negeri Saudi, lebih nikmat lagi ya, negeri yang di sana diterapkan syariat Islam. Jadi seperti itu. Maka jangan silau, ya kan, dengan semboyannya orang-orang Barat ya, dengan siar-siarnya orang Barat. Islam itu lebih berkemajuan, ya, ya cukuplah ya negara Mekah itu negara yang diberkahi. Jadi kota Mekah kota yang diberkahi dibandingkan dengan yang lainnya, ya, dibandingkan dengan yang lainnya banyak sekali kebaikan. Kalau kita mau jujur lihat satu-satu, ya, jadi seperti itu.